Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online, mata kuliah GDA 110 metode numerik. Bersama saya, Indrianawati. Video ini merupakan bagian yang terakhir, bagian yang keempat dari pokok bahasan mengenai akar-akar persamaan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan metode secant sekaligus membahas jawaban dari soal tugas yang pertama ini. Selamat menyimak video pembelajarannya. Berikut penjelasan untuk metode secant. Ini kita buat dari awal terlebih dahulu. Dengan menggunakan soal yang sebelumnya, yang pertama, fx sama dengan negatif 0,9 x kuadrat ditambah 1,7x ditambah 2,5, pendekatannya 2,8 dan 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya pada metode secant kita harus menghitung fxi dikurang 1 dan fxi terlebih dahulu. Karena untuk meramalkan xi plus 1 kita membutuhkan ini semua. Ya, kita lihat rumus untuk metode secant yaitu xi plus 1, nilai akar yang akan diramalkan, sama dengan xi, pendekatan yang sebelumnya, dikurangi fxi dikalikan xi dikurang 1 dikurangi xi. Dibagi fxi dikurang 1 dikurangi fxi. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung dulu fxi dikurang 1 dan fxi. Berarti di sini xi dikurang 1, ini dua akar pendekatan. Xi dikurang 1 ini kita masukkan ke dalam fungsi. Oke. Pangkatkan 2. Dikalikan xi kurang 1, kemudian ditambahkan. Nah, agar dapat ditarik ke bawah, kita kunci. Kita coba cek. Nah, di sini sudah dimasukkan ya, xi dikurang 1 dimasukkan ke dalam fungsinya. Sekarang xi dimasukkan ke dalam fungsi, caranya sama. Kita bisa copy dari sini. Nah, kalau tadi xi dikurang 1 yang dimasukkan, sekarang yang dimasukkan adalah xi-nya, C6. Jadi yang tadi B6 diganti dengan C6. Oke, sudah ketemu untuk fxi-nya, maka sekarang kita akan mengaproksimasi nilai akar pada iterasi yang pertama ini, yaitu menggunakan rumus yang ada di sini. Xi dikurangi, untuk pembilangnya fxi dikalikan xi dikurang 1 dikurangi xi, kurung tutup untuk pembilang, dibagi fxi dikurang 1 dikurangi fxi. Saya ketik manual, fxi-nya E6. Kurung tutup. Oke. Nah, di sini kita peroleh xi plus 1-nya yaitu 2,857 sekian ya. Ini belum ada kesalahan aproksimasinya, kita akan lanjut nih. Nah, sebelum kita lanjut, di iterasi kedua itu siapa yang menjadi xi dikurang 1 dan siapa yang menjadi xi? Nah, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, katakanlah di sini ada xi dikurang 1, xi ini yang kita ramalkan, xi tambah 1.
Oke, tadi pendekatannya di sini ada XI dikurang 1, I-nya itu adalah sama dengan 0, ya. Maka di sini X0 dikurang 1, gitu ya, atau X negatif 1, gitu. Kemudian di sini ada X0, karena kita beranggapan I-nya sama dengan 0 tadi. Maka di sini kita pada iterasi pertama itu mencari X1. Oke. Di sini untuk metode second, pada iterasi kedua yang menjadi XI-1, jadi sekarang I-nya adalah 1 ya. Maka di sini kita gunakan X0 sekarang dan X1. Pada saat iterasi kedua kita itu mau menghitung X2. Jadi kalau kita perhatikan ya, untuk mendapatkan X2 kita gunakan dua akar pendekatan yang terakhir. Kalau sebelumnya X0 dikurang 1 dan X0 ini untuk mendapatkan X1, maka untuk mendapatkan X2 maka kita pakai yang ini. Oleh karena itu nanti pada iterasi ketiga sebenarnya kita mau menghitung X3 dengan menggunakan akar pendekatan yaitu X1 dan X2 untuk mendapatkan X3 ya. Untuk mendapatkan X4 pada iterasi yang keempat maka kita gunakan yang namanya X2 dan X3. Oke, nah di sini kita balik lagi, XI dikurang 1 pada iterasi kedua berarti sama dengan XI yang sebelumnya. XI pada iterasi kedua berarti sama dengan XI plus 1 pada iterasi yang sebelumnya. Oke, ini sudah kita tentukan lagi untuk XI dikurang 1 dan XI-nya. Yang berikutnya kita tinggal tarik ke bawah. Oke, coba sampai di sini dulu. Ini juga sama. Ketemu XI plus 1 atau akar yang diaproksimasi pada iterasi kedua 2,86 sekian. Berikutnya kita hitung untuk kesalahan aproksimasinya. Jangan lupa tanda mutlak, nilai akar yang baru dikurangi yang lama, dibagi dengan yang baru. Oke, dikalikan 100. Ketemulah kesalahan aproksimasinya dengan nilai akar yang segini tadi 0,07%. Oke, berikutnya di sini kita bisa langsung tarik dari rumus-rumus yang sebelumnya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya pada iterasi ke-6 ya, kesalahan aproksimasinya sudah 0. Artinya iterasi ke-7 tidak ada ya. Untuk hitungan berhenti pada iterasi yang ke-6 ini. Artinya untuk nilai akar yang dicari sudah ketemu yaitu 2,8601044 sekian ya. Nah, sama seperti program yang sebelumnya, agar kita terbantu untuk mengetahui bahwasanya di sini iterasinya dihentikan, maka pada XI dikurang 1 ini kita bisa menambahkan fungsi if. Ya. Untuk logical testnya kita menggunakan kesalahan aproksimasi. Jika kesalahan aproksimasinya sama dengan 0, maka iterasi dihentikan. Oke, tutup. Saya ulang lagi untuk pendekatan yang kedua, gitu ya. If kesalahan aproksimasinya sama dengan 0, maka iterasi dihentikan. Kalau enggak, maka berlanjut dengan menggunakan akar pendekatan yang sebelumnya. Kurungnya salah nih. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, maka tarik lagi ke bawah. Nah, di sini sudah muncul karena tadi berhenti di iterasi ke-6,
kesalahan aproksimasinya sudah 0, maka pada iterasi yang ketujuhnya muncul kalimat iterasi dihentikan. Oke, sekarang kita coba untuk membahas tugas yang pertama. Berikut untuk soal tugasnya, kita ganti dulu. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Jangan lupa untuk mengganti akar pendekatannya. XI dikurang satunya yaitu 1,95. XI-nya yaitu 2,1. Oke, untuk soal tugas diminta untuk melakukan iterasi hingga 3 kali ya, 3 kali iterasi. Nah, ini silahkan dikoreksi jawaban tugasnya kemarin ya. Kalian diminta untuk melakukan hingga iterasi ketiga, maka akar yang dicari, kesimpulannya ya, akar yang dicari itu setara dengan 2 dengan kesalahan aproksimasinya 4,996 kali 10 pangkat negatif 4%. Oke. Nah, kalau semisal mau diteruskan, di sini untuk soal tugas ini iterasinya berhenti pada iterasi yang kelima. Tidak ada hitungan yang keenam, karena di sini di iterasi kelima kesalahan aproksimasinya sama dengan 0. Dan kita sudah menemukan akar yang kita cari yang sesuai gitu ya, yang sama dengan nilai yang sebenarnya yaitu sebesar 2. Berikutnya kita akan membuat kesimpulan terkait laju kekonvergenan dari keempat metode yang telah kita bahas. Metode bagi 2, salah letak, Newton-Raphson, dan Secant. Nah, yang kita akan bandingkan sama-sama pada iterasi yang ketiganya ya. Kita lihat untuk akar yang aproksimasinya. Di metode bagi 2 berapa? Iterasi ketiga 2,00625. Kesalahan aproksimasinya 0,93%. Untuk salah letak, metode salah letak, akar yang diaproksimasi 1,99 sekian dengan kesalahan aproksimasinya 4,9 kali 10 pangkat negatif 4. Di metode Newton-Raphson, untuk akar aproksimasi pada iterasi ketiganya 2 dengan kesalahan aproksimasinya 1,37 kali 10 pangkat negatif 5. Di sini untuk Secant akar yang diapproksimasi, akar aproksimasinya 2,00 sekian dengan kesalahan nih, kesalahan aproksimasinya 4,99 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, kita lihat bersama di sini. Kita akan coba bandingkan. Ya, untuk akar yang diaproksimasi sama-sama pada iterasi yang ketiga, di sini sudah ada yang mendekati 2 gitu ya. Ini 1,99, ini 2, ini 2,0001. Intinya semuanya mendekati nilai yang sebenarnya. Tapi kita bisa lihat di sini kita akan membandingkan dari kesalahan aproksimasinya. Pada iterasi ketiga, itu ya sama-sama mendekati nilai 2, tetapi untuk metode bagi 2 di sini masih 0,93% untuk kesalahannya. Ini 0,49. Jadi kalau dibandingkan antara keduanya siapa yang lebih cepat? Yaitu metode salah letak. Artinya kesalahan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode bagi 2 ini menunjukkan laju relatif kekonvergenannya dia lebih cepat dibandingkan metode bagi 2. Maka pada kesimpulan yang ada di materi, di sini tertuliskan laju relatif kekonvergenannya itu adalah sedang. Ya, sedangkan metode bagi 2 lambat. Nah, di sini berikutnya kalau kita bandingkan dengan metode Newton-Raphson dan Secant,
sebenarnya untuk metode Newton, Raphson, dan Secant itu ada kemungkinan tidak konvergen atau ada kemungkinan dia divergen, menjauhi nilai yang sebenarnya. Ya, kalau konvergen itu selalu mendekati nilai yang sebenarnya, kalau divergen itu menjauhi nilai yang sebenarnya. Nah, kebetulan untuk soal tugas ini semuanya mendekati nilai yang sebenarnya ya, selalu konvergen, terlihat selalu konvergen, padahal di sini ada kemungkinan dia divergen. Nah, kalau dibandingkan dengan metode bagi dua, ini lebih cepat lagi nih. Ya, makanya di sini terlihat kesimpulan bahwasanya untuk metode Newton-Raphson laju relatif kekonvergenannya cepat gitu ya, lebih cepat dari metode bagi dua, dan bisa dilihat juga lebih cepat dari metode salah letak. Dan kemudian untuk metode Secant ini laju relatif kekonvergenannya sedang hingga cepat. Ya, ini hampir mirip-mirip juga dengan yang metode salah letak, tapi bisa kita lihat dia lebih cepat dari metode bagi dua. Oke, ini sama-sama mendekati dua, tetapi kalau kita akan membandingkan laju relatif kekonvergenannya, kita bandingkan dari kesalahan aproksimasinya. Oke, itu ya untuk kesimpulan dari soal tugas yang pertama. Demikian pembahasan tentang bagaimana menentukan akar persamaan menggunakan metode Secant dengan Microsoft Excel. Sekaligus pembahasan tugas yang pertama. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.